Senjata yang digunakan Hamas untuk operasi Badai Al-Aqsa terhadap Israel berasal dari Amerika Serikat. Inilah bajingan tololnya Amerika yang demi menjadi polisi dunia menciptakan alat pembunuh senjata yang sadis. Sehingga perang di Palestina antara Hamas dengan Israel adalah perang senjata Amerika dengan senjata Amerika tersebut lebih dari 80%-nya. Setelah serangan lebih dari 7.000 roket oleh Hamas, maka dilakukan serangan darat kemarin Sabtu 7 Oktober 2023. Hamas menggunakan senjata drone yang ada granatnya, senjata serang yang canggih, pelontar roket personal RPG, peluncur granat tangan. Brigade Qassam dari sayap militer Hamas menunjukkan alat pertahanan udara yang canggih, Mudber One. Melihat strategi Hamas dan peralatan serang Hamas yang canggih, hal ini menimbulkan pertanyaan. Dari mana Hamas mendapatkan senjata Amerika itu? Beberapa senjata buatan Amerika yang digunakan Hamas merupakan berasal dari Ukraina dan Afghanistan. Karena salah satu komandan lapangan Israel menemukan beberapa barang bukti pada serangan Hamas kemarin, banyak barang-barang ex-Amerika yang ditinggalkan di Afghanistan, merek atau dari serial numbersnya setelah dikonfirm ke Kementerian Pertahanan Amerika. Bukti kuat lain juga didapat, setidaknya ada satu video yang beredar secara online menunjukkan seorang militan Hamas berterima kasih kepada Ukraina atas persenjataannya sambil memamerkan berbagai senjata buatan Amerika tersebut termasuk peluncur granat anti-tank M136. Amerika telah mengucurkan bantuan militer dalam jumlah besar ke Ukraina selama 1,5 tahun ini, mendukung Kiev dalam perang melawan invasi Rusia. Ukraina telah berulang kali menghadapi tuduhan penyalahgunaan dan penjualan senjata dengan berbagai tawaran mulai dari senjata api hingga ranjau dan rudal anti-tank yang berulang kali muncul di jaringan gelap black market senjata. Di Afghanistan, seluruh persenjataan tentara Amerika senilai 40 triliun yang dibentuk dengan keterlibatan langsung Pentagon selama bertahun-tahun telah jatuh ke tangan Taliban setelah kelompok tersebut mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021. Dan Taliban kali ini terlihat aktif membantu Hamas. Hal inilah yang membuat Hamas dan tentara milisi-milisi anti-Amerika dan anti-Israel menjadi semakin kuat jumlah persenjataannya. Kemudian Hamas sukses menjebol Israel Impenetrable Iron Dome, di mana 500 roket dalam 20 menit dari Hamas ke Israel berhasil mengalahkan Iron Dome-nya Israel. Apa yang terjadi dengan pertahanan udara Israel waktu itu? Secara teori harusnya hanya 5% yang akan masuk ke wilayah Israel. Namun mengapa hari itu lebih dari 30% masuk? Hanya 70% yang berhasil diblok oleh sistem pertahanan udara Iron Dome-nya Israel. Kita mengetahui dari video-video bahwa banyak roket Hamas yang meledak di udara. Inilah kerja dari Iron Dome yang menyebarkan bom intercept di udara. Tetapi hari itu, Iron Dome bisa dikalahkan oleh Hamas, di mana lebih dari 30%-nya masuk ke wilayah Israel. Rupanya Hamas belajar dari sebelum-sebelumnya dan mencari kelemahan Iron Dome-nya Israel. Salah satu kelemahan Iron Dome ternyata jika dalam waktu bersamaan disalvo, diberondong roket, Iron Dome kebingungan dan hanya membaca sebagian sehingga tidak cukup roket mengintercept yang tersedia untuk ditabrakkan di udara. Bagaimana Hamas menaklukkan Iron Dome lebih rinci lagi? Apa yang dimaksud dengan Iron Dome itu? Iron Dome merupakan salah satu sistem pertahanan udara, merupakan kubah besi yang mengelilingi Israel. Fungsi Iron Dome itu bertujuan untuk mencegah serangan udara yang masuk ke target vital di wilayah tertentu dari berbagai ancaman udara. Terkenal dengan nama Ground to Short Range Air Counter Strike Weapon Defense System. Sistem pertahanan Iron Dome mampu menangani serangan roket jarak pendek, juga menangani beberapa ancaman yang masuk secara bersamaan. Selain itu, Iron Dome adalah sistem pertahanan rudal pertama di dunia yang dikembangkan untuk mengatasi ancaman roket jarak pendek atau juga UAV, Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat tanpa awak, yang memiliki 20 misil roket jarak pendek untuk mengintercept roket musuh di udara. Ketika ada serangan roket, radar Iron Dome membaca trajektori kemana arah serangan roket tersebut, kemudian meluncurkan counter roketnya. Iron Dome diluncurkan pada tahun 2007 dan sistemnya mulai beroperasi pada Maret 2011. Tak lama kemudian, April 2011, dilakukan intercept operasional pertama dari roket Grad yang ditembakkan dari jalur Gaza di kota Israel, Ashkelon. Iron Dome berhasil memblok 80% serangan roket lawan tersebut. Sejak itu, kemampuan Iron Dome telah diuji secara konsisten dan sistem ini telah berhasil mencegah roket yang tak terhitung jumlahnya menghantam Israel.
Selama operasi Pilar Pertahanan 2012 di mana Hamas menyerang dengan 400 roket, 85% serangan tersebut berhasil diblok oleh Iron Dome. Pada Operation Protective Edge pada tahun 2014, Hamas menyerang dengan 4.500 roket dalam beberapa hari dan tingkat keberhasilan Iron Dome mencapai 90% berhasil memblok waktu itu. Di bulan Mei 2021, selama 2 minggu Hamas menyerang dengan 1.000 roket dan 940 roket berhasil di shutdown. Sekarang kemampuannya terus meningkat seiring waktu. Sistem pertahanan udara milik Israel tersebut canggih dan akurat. Terakhir disebutkan bahwa Iron Dome Israel memiliki tingkat akurasi 96% dalam mendeteksi roket. Kemudian deteksi Iron Dome terfokus khusus pada area padat populasi, di mana Iron Dome secara cepat mendeteksi serangan roket yang menarget area padat populasi. Jika tidak ada populasi, sistem Iron Dome akan menghiraukan serangan tersebut. Namun kemarin, Iron Dome yang hampir tidak bisa ditembus kerepotan dengan strategi Hamas yang dalam 20 menit meluncurkan 5.000 roketnya. Di mana ketika fokus serangan udara masuk, pasukan darat, laut, udara Hamas menyerang masuk wilayah Israel dan sekarang mereka perang kota, ground war, masuk ke penduduk-penduduk. Diduga masih ada 1.500-an tentara Hamas di tengah penduduk Israel. Ini yang membuat Israel mengaktifkan 300.000 tentara cadangannya. Ada dua yang mereka lakukan. Pertama, perang kota di kota-kota Israel dengan para gerilyawan Hamas dan akan menyiapkan ground war, perang darat untuk masuk ke kota Gaza setelah Israel dengan kejam memblokade makanan, alat-alat kesehatan, BBM, listrik bagi penduduk sipil Palestina, di mana hal itu melanggar HAM yang mereka memang tidak peduli. Peace.